Ya, ini Love, kemarin ada lagi Mhm. pesepeda yang meninggal pada saat goes atau bersepeda. Sebelumnya juga sejumlah kasus serupa juga pernah terjadi rata-rata pada saat bersepeda. Bersepeda. Nah, apakah memang bersepeda ini menyebabkan untuk mereka yang memiliki riwayat sakit jantung Mhm. bisa membuat jantungnya Beresiko ya. kambuh begitu Mhm. atau berisiko tinggi? Kita tanyakan kepada spesialis kedokteran olahraga, ada Dr. Elshe. Selamat siang, Dr. Elshe. Selamat siang. Selamat siang, dokter. Dokter, apakah memang ketika bersepeda untuk mereka pesepeda yang memiliki riwayat sakit jantung ini bisa kambuh ketika bersepeda? Ya, sebenarnya kalau punya riwayat penyakit jantung, kita harus periksa terlebih dahulu ke dokter spesialis kedokteran olahraga ya sebelum memulai program olahraga atau program latihan fisik secara aman. Karena apa? Kalau misalkan seseorang itu meskipun tidak memiliki riwayat penyakit jantung, jika pemilihan olahraganya tidak tepat atau tidak sesuai dengan kondisi tubuh, tentunya akan sangat berbahaya. Misalnya nih, kayak kita tidak terbiasa untuk bersepeda jarak jauh, terus disuruh ikut-ikutan sama teman, yuk kita latihan, yuk kita sepedaan, tiba-tiba udah 30 kilo, belum pernah nih sama sekali, tentunya akan sangat berbahaya. Baik. Nah, lalu Gitu. olahraga apa nih, Dok, yang aman untuk mungkin yang punya riwayat penyakit jantung begitu? Ya, olahraga yang aman untuk riwayat penyakit jantung sebaiknya memang olahraga yang low impact. Sepeda ini memang salah satu olahraga low impact. Namun yang harus kita perhatikan adalah intensitas kita bersepeda itu seperti apa. Jadi intensitasnya kalau untuk penyakit jantung sebaiknya intensitas rendah, maksimal sedang. Kalau sampai terjadi serangan jantung mendadak, biasanya intensitas itu sudah terlalu tinggi. Jadi kita harus waspada. Oke, Mhm. Dokter Elshe, kemarin pesepeda yang meninggal ini adalah meninggal di jalur Casablanca, di mana itu adalah jalur khusus pesepeda dengan kecepatan tinggi pada saat uji coba kemarin. Apakah ini artinya semakin cepat sepeda tersebut dipacu kecepatannya, kerja jantung juga semakin cepat dan resiko serangan jantung juga semakin tinggi atau bagaimana? Iya, kalau kita memacu kendaraan terutama sepeda ya saat sepeda itu di road bike, tentunya kita harus memperhatikan heart rate atau denyut nadi. Nah, kalau misalkan tidak pernah atau belum memiliki salah satu alat pengukur denyut nadi, bisa dengan cara talk test atau tes bicara. Jadi kalau misalkan kita sudah sampai terengah-engah, berarti itu intensitas sudah terlalu tinggi. Sebaiknya diturunkan speed-nya. Sebaiknya hanya intensitas ringan hingga sedang. Batasannya, kalau intensitas ringan itu kita masih bisa ngobrol, masih bisa nyanyi. Kalau misalkan intensitasnya sedang, kita masih bisa ngobrol dengan sesama teman, sesama rekan, tapi sudah tidak bisa bernyanyi dan nafasnya tidak ada terengah-engah. Jadi batasannya itu, kita harus memperhatikan denyut nadi saat melakukan latihan fisik ataupun olahraga. Nah, intensitas ini yang harus diperhatikan ya, Dok, ya. Nah, apakah memang Iya, betul sekali. sebelum melakukan bersepeda begitu di jarak yang cukup jauh, apa persiapan atau pemanasan yang harus dilakukan? Ya, sebelum kita mulai naik goes atau naik sepeda, sebaiknya kita lakukan pemanasan tidak dengan bersepeda. Jadi misalnya kita melakukan jalan di tempat atau mungkin dynamic stretching itu sekitar minimal 5 sampai 10 menit. Lebih baik kalau menurut penelitian itu kalau kita mau menurunkan risiko cedera, minimal pemanasan 15 menit. Jadi jangan langsung kita belum panas langsung tiba-tiba bersepeda, itu sangat berbahaya sekali. Baik, Mhm. baik dokter, adakah pertolongan pertama yang bisa kita berikan ketika kita menemukan seorang pesepeda tiba-tiba terkena serangan jantung, dok? Ya, kita harus segera call for help ya. Tentunya harus segera telepon ambulans. Dan pertolongan pertama yang dapat kita lakukan adalah menekan atau kompresi bagian dada dari pesepeda itu sendiri. Jadi kalau misalkan biasanya serangan jantung itu kan dia sulit bernafas atau mungkin sudah tidak bernafas, kita dapat melakukan bantuan untuk menekan dadanya eh, secara konstan. Mhm. Dalam arti 1, 2, 3, jadi ada hitungannya, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat gitu. Dan memang sebenarnya perlu itu sih Mhm. perlu dari kursus ya, Mhm. kursus secara spesifik. Biasanya ada, kalau di pesepeda itu bisa
ada training bantuan hidup dasar. Itu lebih bagus sekali kalau bisa melakukan. Baik, ini juga soal gaya hidup karena sekarang sepeda juga sedang ngetren ini Dok. Apakah memang ini juga harus diatur begitu pola hidup, seperti juga makanan begitu. Tidak hanya ikut-ikutan tren, tapi juga harus perhatikan kesehatan begitu. Adakah tipsnya Dok? Apalagi khususnya ini yang punya riwayat penyakit jantung. Ya, betul sekali. Kita sebaiknya menghindari gaya hidup yang kurang aktif, yang satu, yang pertama. Yang kedua, kita jangan lupa melakukan medical check-up secara teratur. Jadi, beberapa pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung, biasanya itu kadar kolesterolnya bisa tinggi, tekanan darahnya bisa tidak terkontrol. Jadi, sebaiknya itu semua harus diperhatikan. Jangan sampai ketika kita goes, tekanan darah sebelum memulai goes itu di atas 160/100. Itu sangat berbahaya tentunya Baik, kalau tidak terkontrol. baik dokter, banyak hal yang harus diperhatikan sebelum bersepeda. Terima kasih informasinya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih, selamat siang Dokter Elsya.